عبد الله وطيب وطير بزين ذا يلقب آدم إبراهيم شريعة وأمه مريم القبطية وعظم إبراهيم من خديجة ستة فقد في وليدة ملائكة في زجاج رضوان ربي للجميع يذكر فاحمة الزهراء ومنوالي والدار مسجد طالب بلغ الزالم فزينب وبلغ المحال وقصر زبت وليه جسم الصاد وصد المصطفى وكيل فاجتن نبيهما عائشة وحفصة وزادة صفية ميمونة بالمؤمنين رحمة مريم أمسة وأمة كذا تمت صابئة تودد نجات النبي الإسراء من مكة ليلا لبس بدل الإسراء عرج للسماء ترى النبي ربا كلمه بغير كيف وزحا وافترى عليه خمسا بلغ خمسنا فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفد خمسة بالامتراء قد فدت في كل تسليك له وبالعلوم صدق وفعله هذه أمثلة متاثرة للأوامر ذات مياسرة نجم فيها أشد المخلوق من يعتبر لصديق المخلوق والحمد لله السلام على النبي والإخوة الأعلام آل وأصحابه وكل مرشد كل من بغير حج يحتدي كلمة إصلاح صدما نفع كل من برحمته سوى أن يطوع ويزن بأهل الجمال تلفها لي يبغي الزمر سميتها عقيدة الحرام بواجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى منواصل الحبيب عمر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال في أحكام الجبيرة. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan hukum jabirah, atau kalau dengan bahasa kita hukum perban. Kalau kita mau wudhu ataupun mau mandi hadas sedangkan di badan kita ada perban, bagaimana caranya dan apakah wajib mengqadha salat ataupun tidak? Nah, di sini kita akan sampaikan satu persatu. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala ahkamul jabirah, hukum jabirah atau hukum perban. Al-jabiratu hiya satirun 'alal 'udwi tamna'u wusulul ma'i ilal basyrati. Jabirah atau perban adalah penutup anggota badan. Penutup anggota badan yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Nah, itu yang disebut dengan perban. Nah, saya ulang lagi, jabirah itu kalau bahasa Indonesia perban adalah penutup anggota badan yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Seperti luka, kalau ada perban di atasnya, udah pasti air sulit sampai ke kulit, ke bagian yang ada luka, karena di atas ada apa? Ada perbannya. Itu yang dimaksud dengan perban. Hukmuha, hukum memakai perban, dikatakan di sini illam yakhsha ad-darara min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha. Jadi orang yang memakai perban, jika dia ingin mandi hadas ataupun wudhu, jika tidak khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya, maka wajib dilepas. Ingat, orang pakai perban, dia ingin wudhu ataupun ingin mandi, tapi nggak khawatir kalau dicopot itu nggak apa-apa, bisa pakai lagi nanti, wajib dicopot. Nggak boleh kagak, wajib dicopot. Wa illa fala, akan tetapi jika khawatir terjadi sesuatu maka tidak perlu dilepas. Jadi kalau antum punya keluarga, teman ada perban di anggota badannya, contoh kalau wudhu di anggota wudhu, kalau mandi dimanapun di badan ada perban. Nah, dia ingin mandi hadas atau ingin wudhu, nanya sama kita, ini perban wajib buka nggak? Kita tanya. Kalau ente buka dan nanti pasang lagi, aman nggak? Aman sih, buka. Wajib. Nggak boleh apa? Nggak boleh nggak dibuka, wajib dilepas dan nanti pasang lagi yang baru atau perban yang sama. Cuman kalau dia bilang enggak, ini kalau dilepas masih sakit dan nggak mungkin dan nggak boleh air sampai ke kulit sedikit pun, dokter bilang perbannya nggak boleh dibuka. Nah, di sini nggak perlu dibuka, cuman nanti kita bahas bagaimana tata caranya. Nah, setelahnya di sini jika nggak bisa dibuka, maka diajarkan tata caranya, yaitu kaifiyatu wudhu sahibil jabirah, tata cara wudhu bagi orang yang ada perban. Kan tadi kita dibilang, kalau bisa dilepas, dilepas. Kalau nggak bisa, jangan dilepas. Nah, bagaimana cara wudhunya? Bagaimana cara mandi hadasnya? Di sini akan diajarkan. Kalau perbannya nggak bisa dilepas. Ya. Ini penting nih soal perban nih. Banyak orang nanya soalnya.
Kaifiyatu wudhu'i sahibil jabirah. Kita mulai dari tata cara wudhu orang yang ada perban. Tata cara wudhu. Hilangin soal mandi hadas. Ini kita lagi bahas apa? Wudhu. Kadang-kadang tuh anak-anak suka ngaji, pas kita bahas, dia sambil ngebayangin hadas besar juga. Terus gimana hadas besar? Nanti kan lagi kita bahas sampai sekarang. Wudhu. Yang pertama, nomor 1. Yatawadda hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Yang pertama, dia wudhu terlebih dahulu, melakukan wudhu terlebih dahulu, dan wajib membasuh hingga bagian yang tertutup perban. Jadi dia mulai wudhu sebagaimana biasanya, sampai anggota wudhu yang ada perbannya dia berhenti. Contohnya bagaimana? Anggap perban di tangan yang kiri. Ini lagi mau wudhu nih. Ya udah, mulailah wudhu, basuh apa di sini? Basuh muka, kemudian basuh tangan yang kanan. Nah, ketika tangan kiri, tar dulu, ngapain sekarang? Tayammum. Nanti kita ajarin ya. Pokoknya kan di sini diajarkan nomor 1, yatawadda hatta yasil ilal udwa alladhi alaihi satir. Yaitu melakukan wudhu yang wajib melakukan wudhu dan wajib membasuh hingga bagian yang tertutup perban. Jadi yang sebelum yang sehat basuh dulu. Begitu sampai ke anggota yang ada perban berhenti. Contoh kalau perbannya di kaki yang kanan. Berarti ente basuh muka, basuh tangan, usap pala, berhenti. Sekarang ngapain? Tayammum. Karena perbannya di mana? Di kaki yang kanan. Kalau perbannya di kaki kiri, ya udah basuh muka, basuh tangan, usap pala, basuh kaki yang kanan. Yang kiri ntar dulu. Karena ada apa? Perbannya. Sekarang ngapain? Tayammum. Masuk yang kedua. Yang kedua, ya tayammamu anil jarih. Begitu dia sampai ke anggota yang ada perbannya, kan tadi kita bilang berhenti. Nah, dia punya wudhu jangan terusin. Ngapain dulu? Dia ngambil tayammum untuk mengangkat hadas yang ada di luka. Itu maksudnya. Jadi dia ngambil tayammum, saya niat apa? Tayammum untuk mengangkat hadas yang ada di luka saya. Terus ketika tayammum yang diusap apa? Tetap seperti biasa, usap muka, tangan sampai sikut. Usap muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Baru diterusin wudhunya. Tadi kan kalau kita bilang di kaki yang kiri perbannya. Berarti kalau sudah tayammum, dia terusin basuh bagian yang sehat di kaki yang kanan. Bagian lukanya sudah keangkat dengan tayammum. Ulang lagi. Contohnya di mana lagi ya? Contoh di tangan yang kanan dah lukanya. Apa perbannya? Sekarang nomor 1 ngapain? Dia wudhu dibasuh yang anggota sehatnya. Di mana? Muka dibasuh sambil niat ya. Begitu mau tangan yang kanan dia berhenti. Karena lukanya di mana? Di tangan yang kanan. Sekarang ngapain? Tayammum. Dengan niat ngangkat hadas yang ada di luka. Karena lukanya nggak boleh kena air. Sesudah tayammum, nah sekarang terusin lagi. Ngapain? Basuh bagian yang sehatnya. Ya, bagian sehatnya basuh, udah pindah ke kiri, kepala, kaki, selesai. Jadi setiap kita sampai ke anggota yang ada perbannya, berhenti. Itu anggota nggak usah apa-apain dulu. Nah, kita tayammum ya, buat ngangkat hadas yang di situ. Baru bagian yang ada perbannya tadi, bagian sehatnya dibasuh, diterusin wudhunya. Paham ya kurang lebih ya? Nah, kemudian yang ketiga, yaghsilu sahih minal udwi. Selesai dia tayammum, maka dia membasuh anggota yang sehat. Di mana? Di anggota yang ada perbannya tadi. Kan tadi kan kita bilang jangan dibasuh dulu, dia tayammum. Selesai tayammum ngapain? Ya dibasuh. Bagian mananya? Yang sehatnya. Nah, sudah dibasuh bagian sehatnya, udah terusin dia punya wudhu.
Jadi yang pertama melakukan wudhu dan wajib membasuh hingga bagian yang tertutup perban, berhenti. Kedua, melakukan tayamum sebagai ganti hadas yang ada di luka. Nah, ketiga, membasuh anggota yang sehat. Yang tadi yang ada perbannya kan kita tayamum tuh, habis tayamum ya kita basuh tuh tangan yang ada perbannya. Cuman perbannya nggak usah kena air, udah basuh aja bagian sehatnya, diterusin. Itu maksud yang ketiga ya, membasuh anggota yang sehat dan teruskan wudunya. Yang keempat, yamsahu bil ma'i 'ala satiri alladhi 'alal jurhi. Yang keempat, mengusap perban penutup luka dengan air, diusap. Kagak usah dibasuh. Ini sampai ke berapa nih? Keempat. Coba kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita anggap sekarang perbannya di tangan kiri ya, fokus ya tangan kiri ya. Nah, yang pertama ngapain barusan tadi? Dia wudhu, mulai dia wudhu, dia basuh yang sehat, yaitu basuh muka, basuh tangan yang kanan. Nah, lukanya di mana tadi? Di kiri. Tangan kanan selesai, sekarang ngapain? Tayamum. Untuk apa? Untuk ngangkat hadas yang ada di luka di tangan kiri. Selesai tayamum, ngapain sekarang? Basuh tangan yang kiri, bagian sehatnya. Lukanya usap pakai air, perbannya usap pakai air. Nah, habis itu ngapain? Ya udah terusin wudunya. Kegambar gak tuh? Ya, paham insyaallah ya. Kemudian yang kelima, yukmil ma baqiya minal wudu, dia menyempurnakan wudu. Kita ambil contoh lagi di kaki yang kanan perban. Kaki kanan perban. Yang pertama dia wudhu dulu. Bagian yang sehat. Basuh muka, basuh tangan, usap pala. Sekarang ngapain? Tayamum. Kenapa? Karena lukanya di mana? Di kaki kanan. Nah begitu habis usap pala dia tayamum. Karena perbannya di kaki yang kanan. Dia tayamum. Usap muka, usap tangan. Dengan niat ngangkat apa? Hadas yang ada di mana? Di luka, di perban, di bawah perban tadi. Sesudah dia tayamum, dia basuh kaki yang kanan bagian sehatnya. Perbannya diapain? Diusap pakai air, diusap aja pakai air. Terus ngapain lagi sekarang? Tinggal basuh kaki, selesai. Jadi setiap sampai ke anggota yang ada perbannya, berhenti. Ente tayamum dulu, baru ente basuh bagian sehatnya, perbannya diusap, terusin wudunya. Paham ya insyaallah ya? Ya gampang sih sebenarnya, kalau nggak paham berarti badannya di sini, otaknya di luar berarti. Nah kemudian itu tata caranya kalau ada perban. Nanti soal perbannya itu pas luka, mengambil bagian sehat lenyap atau sedikit, nanti kita bahas. Intinya kalau ente wudu ada perban, caranya seperti itu. Kemudian kalau mandi hadas, ada perban. Kalau mandi hadas kan nggak harus di anggota wudhu. Ana mau tanya nama antum nih. Ente mau wudhu, perban di perut. Gimana cara wudhunya? Ya wudhu aja biasa ya, kagak ada urusan ya kan. Ya nggak ada anggota badan. Ya wudhu biasa aja. Ente mau wudhu, perban di paha. Ya wudhu aja. Emang wajib basuh paha ketika wudhu? Kagak. Itu hanya ketika di anggota wudhunya. Nah kemudian yang kedua, jika ingin mandi hadas sekarang, dia mau mandi hadas, ada perban di badannya. Anggap di mana, di paha kayak di perut kayak, kalau mandi hadas kan harus seluruh badan apa? Kena air. Nah di sini kata ulama, yatakhayyar, dia boleh milih antara mandi dulu baru tayamum atau tayamum dulu baru mandi. Artinya kan dia harus tayamum juga untuk ngangkat hadas yang dibawa di luka. Ya kan ada perban di badan kita nih. Entah di perut kek, di dada kek, di paha kek, itu perban. Kita nggak tahu di mana posisinya. Sekarang dia mau mandi. Apakah saya tayamum dulu ngangkat hadas luka atau saya mandi dulu? Terserah kata ulama. Boleh mandi dulu baru tayamum buat ngangkat hadas yang di luka. Boleh tayamum dulu angkat hadas besar di luka baru mandi, terserah.
Cuman ulama-ulama lebih memilih tayamum dulu. Kenapa milih tayamum dulu? Hah? Milih tayamum dulu karena dengan mandi bekas-bekas debu apa? Hilang. Sama kayak tadi anggota wudhu. Ente di sini ada perban. Ente dua pilihan nih. Boleh ente tayamum dulu, baru ente basuh. Boleh ente basuh bagian yang sehat. Sekarang di tangan kiri kan, Anda langsung ngasih contoh yang bagus saya tadi. Di tangan yang kiri ada perban, itu wudhu, basuh muka, basuh tangan kiri bagian sehat. Tayamum. Untuk ngangkat hadas yang di luka. Begitu juga boleh. Cuman bagusnya sebaliknya. Itu ketika sampai tangan kiri, biarin dulu dah. Tayamum. Nah, baru itu basuh bagian sehatnya. Untuk apa? Supaya bekas-bekas apa? Bekas-bekas debunya bisa hilang. Takutnya kan ada debu yang masuk nanti. Masalah lagi. Jadi ada dua pilihan tuh. Sama kayak anggota wudhu. Persis sama. Boleh tayamum dulu. Ketika sampai ke anggota yang ada luka, boleh dibasuh dulu baru tayamum. Kalau wudhu tuh. Kalau mandi ente boleh tayamum dulu, boleh wudhu dulu. Tapi ulama bilang lebih baik tayamum dulu baru wudhu. Karena baru mandi karena dengan dia mandi bekas-bekas debu tayamum ikut hilang dengan mandinya, seperti itu ya. Ada yang ini enggak? Ada yang kurang paham enggak tata cara wudhu tadi? Paham insyaallah ya? Yang itu fokus dengan penjelasan yang sebelumnya aja. Jangan yang kedua. Kenapa Anda jelasin yang sebelumnya? Ya karena kita ngikutin di sini. Di sini diajarin sesuai dengan yang cara terbaiknya. Ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama yang tadi Anda jelasin kalau anggota wudhu, ketika sampai yang ada perban yang nggak usah dibasuh dulu, tayamum dulu, baru basuh bagian sehat diusap, baru terusin. Ada cara yang kedua, bagian yang ada perban ente basuh dulu yang sehatnya, ente tayamum, baru terusin. Ada dua cara. Cuman yang paling bagus yang pertama itu dengan ajarin. Begitu sampai bagian yang ada lukanya, ente tayamum. Baru yang ada lukanya ente basuh bagian sehatnya, perbannya diusap pakai air. Terusin wudhunya ya. Cara yang itu yang terbaik. Nah sekarang kata ulama, bagaimana hukumnya jika ingin sholat fardu yang lain dengan wudhu atau mandi yang ada perbannya tadi? Kan tadi saya wudhu karena ada luka di anggota wudhu, saya tayamum juga untuk ngangkat hadas di luka. Saya sholat maghrib. Begitu saya ingin sholat lagi yang lain, sedangkan masih ada wudhu nih. Wudhu yang sebelumnya masih ada. Boleh nggak dipakai buat sholat fardu yang lain? Di sini dijelasin. Ini sangat penting ya dicatat ya. Hukum ya. Hukum idza arada an yusalliya fardhan akhara wa huwa ala tuhrin min qabl. Hukum al-hukmu idza arada an yusalliya fardhan akhara wa huwa ala tuhrin min qabl. Bagaimana hukumnya jika ingin sholat fardu lagi sedangkan dia masih ada wudhu yang sebelumnya, yang tadi wudhu ada apa? Ada lukanya. Bagaimana? Sekarang saya wudhu plus tayamum untuk sholat maghrib. Sekarang saya mau sholat isya. Apakah boleh pakai wudhu maghrib tadi yang ada tayamumnya karena ada luka? Atau perlu wudhu lagi dan tayamum lagi? Nah di sini kata ulama, pendapat al-mu'tamad menurut Imam Nawawi cukup tayamum saja. Wudhunya kagak usah diulang. Dia tayamum aja untuk ngangkat hadas yang di mana? Yang di luka. Seperti itu ya. Nah, dan sholatnya sah sholatnya. Jadi nggak usah wudhu lagi, kan belum batal wudhunya. Kan wudhunya belum batal, sekarang mau sholat lagi. Kata ulama dia tayamum lagi. Kenapa harus tayamum lagi? Kan wudhunya nggak batal. Iya, kan wudhunya nggak sempurna. Karena ada perban.
Dia ada perban, dia tayamum untuk ngangkat hadas yang di bawah apa? Perban. Dia sholat. Ingin sholat fardu yang berikutnya, hendaknya dia tayamum lagi tanpa wudhu. Asalkan belum batal. Kalau dikentut mah ulang semuanya. Ini belum batal nih. Dia mau sholat subuh dengan wudhu isya. Belum batal. Dengan wudhu yang tadi tuh ada perban. Ya udah pas sholat subuh cukup tayamum. Tayamum yang diulang. Wudhunya kagak usah. Seperti itu ya. Tapi menurut Imam Rafi'i, itu Imam Nawawi itu pendapat yang paling kuat ya, yang paling kuat al-mu'tamad yang paling kuat maksudnya. Imam Rafi'i berpendapat dia harus tayamum plus mengulang anggota wudhu yang sehat setelah luka. Contohnya gimana? Luka di tangan yang kanan, dia wudhu, dia tayamum, selesai itu sholat maghrib. Pas sholat isya masih ada wudhu, tapi tetap wajib tayamum lagi. Kata Imam Rafi'i di tayamum. Di tayamum dibasuh, usap kepala, usap muka, usap tangan. Nah, sesudah usap tangan, dia harus terusin tuh. Basuh kepala, basuh kaki. Karena luka di mana? Di tangan kiri. Jadi sesudah tayamum, kata Imam Rafi'i, dia harus nerusin wudhunya. Nerusin gimana? Ya udah, anggota wudhu yang setelah luka harus dibasuh. Anggota wudhu yang setelah luka. Luka di tangan, kanan kiri, anggota wudhu yang mana setelah kiri? Kepala, kaki harus dibasuh. Anggota perban di tangan yang kanan, kata Imam Rafi, ya udah dia ulang tayamum aja, usap muka, usap tangan, tapi wajib dia basuh yang kiri, basuh pala, basuh kaki. Pokoknya anggota wudhu yang setelah perban itu harus dibasuh. Kata Imam Rafi'i, tapi Imam Nawawi bilang nggak usah, cukup ulang tayamum saja. Kasih tahu nih orang yang ada perban. Dia wudhu dengan cara yang kita ajarin, begitu mau sholat fardu lagi, dia harus tayamum selama wudhunya belum batal. Cukup diulang tayamumnya saja. Kalau dia mandi hadas itu kan bisa ngangkat hadas kecil juga. Ente mandi junub. Pas ente cebok, bagian kemaluan ente niatin untuk ngangkat hadas besar di situ. Baru ente apa? Niat basuh pala sampai ke bawah tanpa nyentuh kemaluan lagi. Itu wudhu sudah dapat gak? Itu plus wudhu itu. Jadi ente mandi plus dapat wudhu. Nah, ente sudah mandi plus dapat wudhu dengan cara begitu, ente sholat maghrib. Ingin sholat isya, apakah harus diulang mandi yang mau tayamum ya? Karena ada perban tadi. Dia mandi ada perban. Kata ulama dia cukup ngulang tayamumnya doang sama. Cukup yang diulang tayamum saja. Itu ada, ntar kita bahas juga sih masalah dakikah itu ada dibahas. Kalau ente mau mandi sekaligus dapat wudhu, yaitu tadi. Ente pas lagi nyebok, udah bersih, ente niat ngangkat hadas besar yang ada sekitar apa? Kemaluan pas nyebok. Sehingga begitu ente guyur kepala sampai kaki, kemaluan gak usah dipegang lagi. Artinya wudhu pun dapat. Jadi ente dapat mandi plus wudhu. Nah, udah begitu ente sholat. Selesai sholat, yang kita ngomong kan ada luka ya. Selesai sholat, sekarang dia ingin sholat lagi fardu yang lain. Ngapain? Cukup tayamum aja. Yang penting tadi kagak apa? Kagak batal wudhunya. Kalau kentut mau ulang semua. Paham kan yang dua acara nih? Sekarang ana wudhu, ada perban ya, wudhu plus tayamum, sholat. Ingin sholat fardu yang berikutnya, apa yang harus lakuin? Wudhunya belum batal nih, tayamum aja, nggak usah ngulang wudhunya. Tapi kalau wudhunya batal, ya semuanya diulang dari awal. Ana mandi hadas besar plus dapat wudhu juga dengan mandi itu. Ini kita bicara ada perban ya, bicara ada perban. Ana mandi hadas besar plus dapat wudhu dengan mandi itu. Dan tayamum untuk ngangkat hadas yang diluka. Ana sholat, bisa gak sholat pakai mandi tadi? Bisa. Yang penting gak megang kemaluan ya pas mandi ya. Ana sholat, selesai sholat fardu yang satu, ingin sholat fardu yang berikutnya, sedangkan wudhunya belum batal nih. Apa yang harus diulang?
tayamum juga sama. Paham kan? Oke, kalau batal ya batal. Ente ada wudhu plus tayamum tadi, atau tadi mandi hadas plus dapat wudhu dengan mandi hadas. Habis sholat kentut, ya ulang wudhunya, ulang mandi nggak usah diulang. Masa mandi mulu, mandi nggak usah ulang. Cukup yang diulang apa? Tayamumnya saja. Hukmu salati sahibil jabirati min nahiyatil qadha. Nah, sekarang kita akan bahas hukum salat orang yang diperban ditinjau dari segi mengqadha. Hukum salat orang yang diperban dari segi mengqadha salatnya. Apakah orang yang ada perban harus qadha atau enggak nih? Kan kita bahas tadi. Nah, dia basuh bagian yang sehat, dia tayamum buat bagian yang sakit, kita bahas begitu. Apakah tapi nanti wajib dia qadha? Di sini dijelasin. Makanya catat biar paham. Nomor 1, idza kanat as-satiru al-jabiratu fi 'udwin min a'dha'it tayammum. Yang pertama, jika perban berada di anggota tayammum. Apa anggota tayammum? Ayo. Wajah dan tangan. Jika perban berada di anggota tayammum, yaitu wajah dan tangan, yajibu alaihil qadha'u mutlaqan, maka wajib dia qadha salatnya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak di sini? Secara mutlak maksudnya begini. Apakah perbannya pas-pasan? Apakah perbannya melebihi batas melebihi batas luka? Apakah perban itu gede, mau kecil, mutlakan wajib mengqadha. Selama perbannya ada di anggota tayammum, wajah dan tangan. Ketin tuh, kalau ada orang pakai perban di muka atau di tangan, mau dia wudu sekaligus dia tayamum buat ngangkat hadas yang ada di bawah luka, tetap nanti wajib dia qadha begitu dia sehat. Yang kedua, wa in kana fi ghairi a'dha'it tayammum. Nah, tadi di anggota tayammum. Yang kedua, jika berada di selain anggota tayammum. Contohnya di mana? Di kaki. Kaki kan bukan anggota tayammum. Maka kata ulama diperinci, ada rinciannya. Kalau perban bukan di anggota tayammum, maka rinciannya sebagai berikut. Ya. Jika anggota perban bukan di anggota tayammum, maka perinciannya sebagai berikut. 1. Catat. Idza akhadha minas sahih qadra al-istimsak wa wada'ahu ala taharatin fala yajibu alaihi al-qada'u kadzalik. Yang pertama, jika perban seukuran luka. Kalau antum mengikuti bahasa Indonesia agak bingung tuh. Jika perban, ya bukan jika lebar. Jika perban seukuran luka, ya, jika perban seukuran luka, jika perban seukuran luka wa wada'ahu ala taharatin, dan dia dan dia gunakan perban tersebut setelah bersuci secara sempurna. Di sini terjemahannya kacau balau, itu ngikut terjemahannya bingung. Ada terjemahan sendiri aja deh. Nah, idza akhadha minas sahih qadra al-istimsak, jika perban pas-pasan dengan luka dan dia meletakkan perban tersebut setelah wudu sebelumnya. Arti begini. Sebelum tadi kita bilang lukanya di anggota selain tayamum kan, kaki.
Sebelum diperban diwudu dulu. Wudu, basuh muka, tangan, pala, kaki, yang luka pun dibasuh sama dia. Dibasuh sama dia, perih-perih dah. Habis itu baru diperban. Perbannya pas-pasan sama luka. Fala yajibu alaihil qadha, maka tidak wajib mengqadha salat. Anda ulang. Jika perban di anggota selain anggota tayamum, contohnya di kaki. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, jika dia meletakkan perbannya sesuai dengan ukuran luka dan dia meletakkan perban tersebut setelah wudu secara sempurna, maka tidak wajib mengqadha salat. Idza akhadha minas sahihi qadra al-istimsak wa wada'ahu ala taharatin fala yajibu 'alail qadha kadza. Jika dia meletakkan perban sesuai dengan ukuran luka, sedangkan sebelum dia meletakkan perban tersebut dia punya wudu secara sempurna, baru dia letakkan untuk perban, maka tidak wajib qadha. Arti setiap dia batal cukup dia wudu dan tayamum buat luka dan sholatnya apa? Sah terus dan gak usah diqadha. Setiap batal wudu kan udah ada perbannya tuh. Yang penting sebelumnya ditaruh dalam kondisi apa? Suci sempurna, diperban. Setiap batal dia wudu sampai ke anggota yang ada apa? Perbannya, dia tayamum, diterusin lagi wudunya, dia sholat. Terus sholat udah setiap sholat begitu sah. Ya, gak usah diulang sholatnya. Karena dari awal ditaruh dalam kondisi ada wudu. Yang kedua, wa idza akhadha minas sahih qadral istimsak faqat. Yang kedua, agak sedikit ngaco ini tuh, terjemahan lompat-lompat, mungkin kita bingung baca bahasa Arab. Tadi yang pertama, kita ulang dari awal ya. Yang pertama tadi, jika perban di anggota tayamum maka wajib mengqadha secara mutlak. Wa in kana fi ghairi a'dha'i tayammum, adapun jika perban di selain anggota tayamum, pertama, idza kana satiru biqadril jurhi fayajibu alaihi an yaghsil jami'a sahih wa yatayammam 'anil jarih wa yamsa 'ala satir biturab wa yakun mashu nadban biturab la wajiban wala qadha alaihi mutlaqa. Nah, di sini Anda ulang dari awal berarti. Enggak apa-apa sih. Apa yang tadi yang udah dicatat enggak masalah itu. Enggak masalah. Yang kedua, idza kana satiru biqadril jurhi. Idza kana satiru, ulang dari awal deh daripada repot ya. Yang masalah tayamum tadi di anggota tayamum udah benar ya. Kita pindah yang kedua. Jika perban di selain anggota tayamum. Nomor 1 tulis. Ulang lagi dari awal deh daripada pusing. Oh, bahasa Indonesia mau bahasa Arabnya ngaco soalnya. Yang pertama, idza kana satiru biqadril jurhi, jika perban sesuai dengan ukuran luka, ya, jika perban seukuran luka, fayajibu alaihi, maka wajib bagi dia, bagi orang tersebut, an yaghsila jami'a sahih, wajib bagi dia untuk membasuh seluruh anggota yang sehat,
Wa yatayammama 'anil jarih, dan dia tayamum untuk lukanya. Sebagai ganti wudu, dia tayamum untuk lukanya. Wa yamsah ala satir biturab, dan dia mengusap bagian apa? Bagian yang ada perbannya dengan debunya. Itu sunnah. Kalau pakai air wajib. Nah, di sini mungkin dikasih tahu semuanya dah. Pokoknya kalau ngusap bagian anggota yang ada perbannya di atasnya diusap pakai air tuh wajib. Kalau diusap pakai tanah, pakai debu, sunnah. Wa yakunul mashu nadban. Nah, di sini jelasin, dan mengusap di atas luka dengan debu itu sunnah, la wajiban, tidak wajib, wala qadha alaihi mutlaqan, tidak wajib mengqadha salat. Itu yang pertama. Jika ini di mana nih? Perban di selain anggota tayamum. Contoh di kaki. Nah, nomor 1, jika perbannya seukuran luka, maka dia wajib bagian yang sehat dibasuh, dan dia tayamum untuk lukanya seperti yang kita ajarin sebelumnya, dan wajib mengusap bagian perbannya dengan air. Kalau dengan debu adalah hukumnya sunnah, dan nggak wajib mengqadha sholat. Baru kita masuk yang kedua. Udah paham yang pertama ya? Anda ulang lagi. Jika perban seukuran luka, wajib bagi dia membasuh anggota yang sehat seperti kita ajarin sebelumnya cara wudunya, dan dia tayamum untuk bagian yang ada perbannya, dan wajib dia mengusap perbannya dengan air, dan sunnah diusap dengan debu, dan tidak wajib mengqadha. Kenapa nggak wajib qadha? Karena perbannya seukuran luka. Nah, baru kita masuk yang kedua. Wa idza akhadha satiru minas sahih qadran fa fihi tafsil. Yang kedua, apabila perban menutupi anggota yang sehat. Tadi kan nggak nutup anggota yang sehat, perban sesuai dengan luka. Nah, sekarang yang kedua, perban menutupi anggota yang sehat. Jadi contoh mungkin luka segini nih, perbannya segini, berarti kan bagian sehat apa? Ada yang ketutup juga. Nah, gimana hukumnya nih? Kalau yang tadi kan perban sesuai dengan lukanya, ini bagian yang sehat keambil. Bagaimana hukumnya? Maka di sini ada perinciannya. Baru kita masuk ke perincian yang tadi. Kita dibikin bingung gara-gara terjemahannya ke sono kemarin. Itulah makanya nggak bisa intinya fokus kalau belajar baca terjemahan tanpa nggak mengetahui bahasa Arab. Kadang terjemahan bukan salah dari penerjemah, mungkin dari menyusun nggak dikoreksi lagi. Kayak Quran juga dicetak kan nggak dikoreksi lagi. Kecuali emang cetakan-cetakan lama Quran ya, mungkin dicetak terus begitu, insya Allah nggak ada salahnya. Kalau bikin percetakan baru pasti apa? Ya koreksi lagi, takut salah, ada ayat yang belum masuk, nah, kurang lebih seperti itu. Bukan kesalahan dari penerjemah, kesalahan dari penyusunan. Jadi agak ngacak penyusunan. Yang kedua, idza akhadha satiru minas sahih qadran fa fihi tafsil. Jika perban yang di luka mengambil bagian yang sehat sekitar luka, bagian yang sehat sekitar luka. Lukanya lukanya itu 1 cm, perbannya 1,5 cm, berarti 1,5 cm bagian sehat. Bagaimana tuh hukumnya? Maka di sini ada perinciannya. Nomor 1, jika anggota yang sehat tertutup hanya sebatas kebutuhan. Idza akhadha minas sahih qadral istimsak. Jika anggota yang sehat tertutup hanya sebatas kebutuhan. Maksudnya gimana?
lukanya 1 senti. Emang lukanya ini nggak bisa dikasih perban 1 senti juga. Pasti mau nggak mau apa? Dilebihin dikit. Nah, dilebihin itu hanya sekadar apa? Kebutuhan. Yang penting perbannya nggak apa? Nggak geser-geser. Dilebihin dikit sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana hukumnya? Kata ulama, jika dia meletakkan perban tersebut setelah wudhu sempurna, ya tadi yang kita ajarin ya, di wudhu sempurna dulu, baru dia perbanin. Tapi itu perban ngambil bagian sehat sedikit sesuai dengan kebutuhan. Maka sholat yang dikerjakan seterusnya kagak wajib diqadha. Artinya nanti setiap dia batal cukup dia wudhu, tayamum buat yang luka, udah begitu terus. Dan sholatnya sah. Tapi kan perbannya ngambil bagian yang sehat sedikit. Iya nggak apa-apa. Cuma karena apa? Dia meletakkan perban setelah wudhu dulu. Wudhu sempurna, baru diperbanin ngambil bagian sehat sedikit. Udah, setiap dia batal cukup wudhu, tayamum untuk yang luka dan nggak wajib diqadha. Sholat yang begitu terus menerus kagak wajib diqadha. Selama perbannya nggak dibuka lagi. Kalau nanti perbannya dibuka lagi, mau diletak lagi, ya harus wudhu lagi sempurna. Baru apa? Begitu lagi. Nanti setiap batal, tinggal dia basuh bagian yang sehat, tayamum buat bagian perban dan nggak wajib diqadha. Yang penting diletakkan setelah apa? Wudhu dulu. Kemudian yang kedua, wa idza akhadha minas sahihi qadral istimsak. Jika anggota yang sehat tertutup hanya sebatas kebutuhan, sama dengan yang pertama tadi. Nah, qadral istimsak. Namun perban tersebut dipasang tidak dalam kondisi bersuci, artinya dalam kondisi hadas. Dia pasang persis dengan yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Pas banget sama luka, tapi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Cuman belum wudu. Belum wudu. Ya. Apa namanya? Ente pahami dulu omongannya. Atau, itu artinya apa? Atau, akhadha minas sahih ziyadatan ala qadril istimsak. Atau anggota yang sehat tertutup lebih dari kebutuhan. Tulis dulu ntar Anda jelasin ya. Anda ulang lagi. Jika anggota yang sehat tertutup hanya sebatas yang dibutuhkan, cuman dalam kondisi ada hadas. Atau anggota yang sehat tertutup lebih dari yang dibutuhkan, baik dipasang setelah berwudu dulu ataupun sebelum wudu dulu, maka dua ini wajib qadha. Dua-duanya wajib qadha. Karena ulang. Kalau perban persis dengan luka itu udah aman itu. Aman deh, nggak wajib qadha sama sekali. Cukup ente basuh yang sehat, bagian yang sakit ente tayamum. Ente usap perbannya pakai air, wajib pakai debu sunnah. Itu udah aman deh. Ente mau taruh ke perban dalam kondisi ada wudhu ke, nggak ada wudhu ke, aman. Karena pas-pasan sama luka. Nah sekarang perbannya melebihi luka. Lukanya 1 senti, perbannya 1,5 senti seandainya. Nah setengahnya ini sesuai dengan kebutuhan. Karena kata dokter kalau nggak dilebihin nggak bisa apa? Nggak bisa nempel. Nah gimana caranya supaya wudhunya sah, sholatnya sah sampai ke seterusnya? Diwudhu dulu sebelum diperban. Diwudhu, bagian luka juga kenain air, perih-perih nggak apa-apa dah. Habis ini mau diperban ini kan, baru diperban. Perbannya dilebihin sedikit sesuai dengan kebutuhan. Udah, setiap batal wudhunya, itu perban udah ada ya. Setiap batal wudhu, dia cukup wudhu dan tayamum buat luka dan sholatnya sah terus. Yang penting pas diletakkan apa? Wudhu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini wajib qadha.
dia meletakkan perban melebihi batas meletakkan perban dan mengambil yang sehat sesuai dengan kebutuhan. Ngambil yang sehat sesuai dengan kebutuhan. Cuman ketika dipasang dalam kondisi berhadas, nggak ada wudu. Jadi dia nggak wudu dulu sebelumnya. Jadi langsung main masang perban dilebihi dari batas yang dilebihi sebatas yang dibutuhkan. Atau dia meletakkan perban tersebut melebihi batas yang dibutuhkan, melebihi malah. Yang dibutuhkan 1,5 senti. Ini pasang perban sampai 3 senti. Lukanya 1 senti, perbannya 2 senti. Itu kan melebihi apa? Yang dibutuhin kan 0,5 senti doang. Berarti kan 1,5 senti selesai. Ini dipasang 3 senti, berarti melebihi yang sewajarnya. Nah, melebihi yang sewajarnya itu, dia mau taruh wudu dulu kayak sebelumnya, mau ditaruh dalam kondisi berhadas kayak, itu wajib qadha. Dua gambaran tadi wajib qadha. Perban sesuai dilebihi sesuai dengan kebutuhan, tapi dipasang sebelum wudu. Yang kedua, perban melebihi batas yang dibutuhkan. Melebihi. Jadi yang perlu hanya 0,5 senti, dilebih dari 0,5 senti. Dari bagian yang sehat. Yang sehat 0,5 senti sebenarnya cukup. Dia pasang sama dia 2 senti, bagian yang sehat. Itu dia mau pasang wudu dulu mau nggak wudu dulu wajib qadha. Karena sudah melebihi batas yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau ada papan lebih enak sih. Kalau enggak sebenarnya sih bawa orang yang ngerti bikin koreng-korengan gitu tuh. Kalau ada papan lebih enak emang. Tinggal kita bulet-buletin aja gitu. Lebih gampang dipahami. Tapi insya Allah paham ya? Nggak apa-apa, ulang lagi deh. Ini yang kedua nih agak-agak sulit dikit. Kalau yang pertama udah paham ya, kalau pas sama luka udah paham. Itu sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya. Ini sekarang ada orang nanya mantung. Saya nih ada luka di mana? Di selain anggota tayamum, yaitu di kaki. Tapi perbannya itu melebihi batas perbannya itu ngambil bagian yang sehat sesuai dengan kebutuhan. Lukanya segini, perbannya agak gedean sedikit. Dan itu perlu, kalau nggak digedein dikit nggak bisa nempel. Apakah saya wajib qadha sholat setiap saya ngambil wudu? Kita bilang, kalau ente taruh tuh perban wudu dulu sebelumnya, baru ente pasang tuh perban, ngambil bagian yang sehat sesuai dengan kebutuhan, setiap batal cukup wudu dan tayamum seperti yang kita ajarin, dan sholatnya sah terus, nggak usah diqadha. Yang penting sebelum diperban ente ngambil wudu dulu. Ada data yang kedua, saya ada luka di kaki, ada perban. Kita tanya, perban yang ada di luka itu ngambil batasan yang sehat sesuai dengan kebutuhan apa lebih? Oh enggak lebih. Orang lukanya cuma 1 senti, batas yang dibutuhkan itu kalau buat nempel kan cuma 0,5 senti cukup. Taruh 1 senti juga dah. Kan dokter yang tahu. Jadi luka 1 senti, bagian yang sehat 1 senti diambil, itu cukup. Tapi sama dokter dipasang 3 senti. Jadi lukanya 1 senti, perbannya 2 senti. Itu melebihi batas yang dibutuhkan kan cuma 1 senti dari bagian yang sehat. Ini perban ini luka. Segini bagian yang sehat nih. Ini udah sesuai dengan dengan kebutuhan. Kalau dipasang dalam kondisi wudu setiap dia batal tinggal tayamum wudu dan tayamum dan sholatnya sah terus. Ini enggak, luka segini, perbannya segini. Yang dibutuhkan cuma segini kan? Melebihi batas dari luka sedikit aja ini cukup. Enggak, perbannya segini sama dokter. Dokter baru lulus kali. Jadi ngambilnya terlalu gede. Nah gimana hukum sholat saya? Dia nanya mantum gitu. Ente bilang wajib diqadha. Tapi saya pasang ada wudu dulu, wajib diqadha tetap. Kenapa wajib diqadha? Karena melebihi batas yang dibutuhin. Yang dibutuhin cuma 1 senti, kenapa dipasang sampai 30 senti? Itu di dalamnya apaan itu? Tikus. Kegedean ya, maksudnya terlalu Terlalu gede. Itu dia mau wudu dulu sebelumnya mau nggak wudu dulu sebelumnya wajib Allah. Paham ya insyaallah ya? Nanti insyaallah di kesimpulannya dicatat kita bagi-bagi ke anak-anak.
Kalau ada waktu sih kita catatin di rumah, cuman Masya Allah deh, sulit nggak ada waktu di rumah. Jadi dalam dua gambaran yang kedua tadi, wajib qadha ya. Siapa yang wajib qadha ada perban? Jika perbannya di selain anggota, enggak. Ini yang ada perban wajib qadha. Jika perban di anggota tayamum, satu, itu wajib qadha kan? Di muka, di tangan ada perban wajib qadha salat. Wajib, begitu sehat wajib qadha salat. Yang kedua, yang wajib qadha, jika perban bukan di anggota tayamum, ya, dan perban tersebut mengambil bagian yang sehat sesuai dengan kebutuhan, cuman ketika dipasang dalam kondisi ada hadas. Yang ketiga, yang wajib qadha juga nih, jika perban bukan di anggota tayamum, cuman mengambil bagian yang sehat melebihi batas yang dibutuhkan. Bukan sesuai dengan batas yang dibutuhkan, melebihi malah. Jadi batas yang dibutuhkan. Wajib qadha. Meskipun dia pasang sebelumnya wudu terlebih dahulu. Tetap wajib qadha. Kalau paham ya? Ya, paham nggak paham deh. Otak ruwet, urusan kerjaan, urusan bini, urusan anak. Campur semua di otak. Tapi insya Allah paham ya. Nanti kalau kita minta tolong sama Wisnu dicatat lagi itu kesimpulannya. Nanti Anda baca, kalau sesuai dibagi. Biar lebih mudah difahami. Dan itu penting. Beberapa kali kita ta'lim di tempat-tempat yang lain tuh banyak nanya orang soal perban itu tadi. Gimana tuh urusan perban tuh? Itu sangat penting untuk kita bahas. Nah, di ujung pembahasan, nah ini juga keringanan sebenarnya, keringanan buat semua orang yang ada perban. Ini pendapat Imam Nawawi, tapi bisa dipakai sebenarnya sih. Kita bahas tadi tuh adalah al-mu'tamad. Al-mu'tamad tuh begitu. Kalau perbannya begini, al-mu'tamad ada yang diqadha, ada yang tidak sesuai dengan ukuran perban, dipasang ada wudu atau enggak ada wudu, dia ngatur tayamum atau enggak ada yang ngatur tayamum, sesuai dengan kita bahas sebelumnya. Cuma Imam Nawawi ini punya pendapat dan bisa dipakai buat orang yang mungkin lukanya lama sembuh. Ini pendapat Imam Nawawi, beliau ngambil daripada dalam kitab Majmu', kitab Majmu' karangan beliau, itu beliau menukil kata-kata Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani punya pendapat tidak wajib qadha salat bagi orang yang ada perban secara mutlak. Mau di muka, di tangan, mau tuh perban di lemari, nggak ada wajib qadha salat. Yang penting ngikutin yang tadi, yaitu di wudu, tayamum buat luka di bawah perban. Mau perbannya gede, mau perbannya kecil, nggak wajib qadha. Bisa nggak dipakai? Ini Imam Nawawi ngomong bisa, khususnya bagi orang yang nggak. Nah, kalau lukanya sembuhnya sebulan berarti qadha sebulan deh. Nah, ini bisa dipakai. Nah, bisa, walaupun al-mu'tamad sesuai dengan yang kita jelasin sebelumnya. Tapi ini bisa dipakai, ini keringanan buat orang-orang awam khususnya. Jadi kalau ada yang nanya, mantum, kalau saya ada perban, ngambil bagian yang sehat banyak, atau enggak panjang lebar, bilang udah, Imam Nawawi bilang enggak wajib qadha udah. Yang penting setiap inti wudu, sampai bagian yang sakit inti tayamum. Untuk ngangkat hadas yang dibawa luka, baru terusin wudunya. Udah, enggak ada wajib qadha, sah sholat inti. Ya, jadi buat orang awam yang nanya kita ringanin aja. Cuman yang tadi penjelasan itu penting kita ngelakuin. Itu al-mu'tamad ya. Bagi penuntut ilmu kayak antum harus lebih paham itu. Cuman bagi orang awam di luar sana nggak ngerti apa-apa, yang bilang kalau nggak sesuai atau sesuai, dibingung lagi. Itu luka pas ini nggak perban pas luka nggak? Waduh, nggak tahu gue, kayaknya lebih dikit deh. Lebihnya banyak lebih dikit, nggak tahu gue. Kan repot orang awam diajak ngomong. Ya udah kasih yang pendapat Al-Imam Nawawi yang nukil kata-kata Al-Imam Al-Muzani. Cukup, nggak masalah ya. Karena kata Imam Muzani, setiap sholat yang dikerjakan pada waktunya, mau ada kekurangan sedikit dalam melaksanakannya, tetap nggak wajib diqadha, nggak usah dipikirin. Imam Nawawi agak condong ke sini nih, soal perban. Karena mungkin di sini ada Ada sedikit takhfif lil awam, buat orang awam
meringankan. Kasihan orang awam yang ada luka lama gimana. Anda lukanya berapa bulan baru bisa perbannya dibuka. Dia pakai perban harus ganti perban. Wah repot, qadanya banyak. Udah kata Imam Nawawi. Imam Muzani bilang kagak usah, dan Imam Nawawi juga mengambil pendapat untuk meringankan. Cuman bagi kita yang mau belajar ya harus ngikutin yang kita jelasin sebelumnya. Jangan ngambil yang anak-anak mulu gitu ya. Kalau belajar mah ngambil apa? Mau tamat aja. Yang disepakati sama ulama ya begitu yang kita jelasin sebelumnya. Imam Nawawi itu keringanan. Seperti halnya kayak Imam Nawawi kenapa sih punya pendapat meringankan terus? Karena Imam Nawawi tahu keadaan. Contoh jual beli. Nah, Mas Ade nih jual beli. Yang datang ke warung Mas Ade anak kecil beli. Nggak sah sebenarnya. Nggak boleh secara hukum al-mu'tamad. Harus orang dewasa. Harus ijab kabul. Saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Ada ijab kabul di situ. Nah, anak kecil nggak sah. Cuma Imam Nawawi ngebolehin. Kata Imam Nawawi di akhir zaman begini sulit. Banyak orang tua nyuruh apa? Anak kecil. Gimana ya? Sudah dah. Dan ketika ijab kabul juga harus ada omongan. Saya jual, saya beli. Kalau nggak ada, diam-diaman. Al-Mu'tamad nggak sah. Imam Nawawi bilang, sah udah. Dia ngasih barang, kita ngasih duit, berarti sudah jual beli itu namanya. Jadi ada keringanan dari Al-Imam An-Nawawi, dan beliau ulama besar dalam madhab Syafi'i. Oke, kalau kata ulama-ulama kita, kalau mau tahu madhab Syafi'i, bacalah karangan-karangan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi apa? Dimashqi kalau salah ya, dari Syria kalau salah, lupa juga. Bukan Imam Nawawi Bantani ya, Imam Nawawi banyak. Imam Nawawi Banten juga termasuk madhab Syafi'i, dan bisa kita ambil pendapat-pendapat beliau khususnya di kitab-kitab seperti Safinah. Itu banyak ya penjelasan Imam Nawawi Bantani itu yang luar biasa. Cuman dalam madhab Syafi'i kita ngikutin ya Imam An-Nawawi dalam berhujjah, nggak masalah. Imam Nawawi itu ulama besar dan diakui ilmuannya, diakui. Nah, biasa Imam Nawawi kalau punya pendapat suka beda pendapat dengan beliau tuh Imam Rafi'i. Sama-sama ulama Syafi'i ya. Seperti Imam Ibnu Hajar kalau punya pendapat biasanya yang berlawanan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bukan Imam Hajar Al-Asqalani. Imam Hajar Al-Asqalani kan itu pakar hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kalau bilang A, biasanya Imam Ramli apa? B. Tapi pakai hujah lah, pakai hujah bukan dia. Oh, Imam Hajar bilang A, gue B pokoknya dah. Mau salah nggak salah B, bukan ya. Mereka juga pakai dalil. Dan banyak hukum-hukum fikih kedua-duanya sepakat. Imam Nawawi, Imam Rafi'i sepakat. Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'i sepakat. Ada, nggak semuanya selalu beda. Cuman banyak juga yang mereka berbeda. Tapi dua-duanya semuanya itu ulama besar. Bukan ke ulama sekarang ya. Hanya apa-apa, mana dalilnya? Kita ngerti, tanya bahasa Arab nggak ngerti. Hanya bikin acara, mana dalilnya? Kasih nih kitab, coba baca nih kitab. Kamu aja yang baca, gue nggak bisa. Terjemahannya nggak bisa. Dari tadi lu nanya dalil. Dalil itu Quran hadis pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kenapa lo minta dalil? Nggak bisa bahasa Arab. Dulu siapa itu? Saya diceritain juga, masih teman juga. Jadi di debat di daerah Cilangsi ya, debat sama seorang Wahabi. Sebenarnya nggak mau debat sebenarnya, cuma Wahabi teka juga, ngatain mulu, nggak kuat juga ditahan. Ya udah, diladenin debat. Wah, panjang lebar. Rasulullah bersabda, ya saya akan mereka kan tuh kayak nguasain ilmu deh. Udah sama kita punya, oh Syena Habib Abdurrahman Nurul Fajri, udah cerita. Ngajak-ngajak debat, pas Stalin, Anda nggak mau ribet. Anda tunjukin kitab, suruh baca. Padahal itu kitab nggak ada dalil yang sebenarnya sih. Itu kitab beda, cuman gundul. Nih, yang lo tanya, ada di sini jawabannya, lo baca. Lihat kan gundul. Dia nggak bisa baca. Dari tadi lo ngajak debat, panjang lebar. Baca bahasa Arab nggak bisa. Gimana ceritanya lo ngajak debat? Ya malu tuh orang tuh. Gara-gara ditunjukkan. Padahal tuh kitab nggak ada hubungannya sama sekali sama pertanyaan dia. Cuman Habib Abdurrahman tahu. Biasa orang-orang begini cuma tengil doang. Disuruh baca juga au nggak bisa. Karena mereka kan ngaji cuma ngaji untuk nyalahin, bukan ngaji untuk apa? Mendalami ilmu buat nyalahin aja pokoknya. Mau bid'ah begitu aja.
setelan Islami, jenggot panjang, celana cingkrang, ente tanya hukum apa ya, menyampaikan suatu hadis suruh baca, nggak bisa baca. Banyak kan seperti itu mereka itu ya. Ya, Abdul Rahman pernah cerita seperti itu. Nggak seperti itu, kita namanya hukum itu harus berdasarkan apa kata ulama. Makanya kita harus semua jamaah ketika ditanya suatu hukum cukup kita nukil kata ulama. Kenapa nggak langsung Quran hadis? Kita bukan pakarnya. Gimana? Kenapa orang-orang ketika mau nanya soal obat nggak langsung ke intinya? Ini Panadol nih isinya apa aja ya? Kira-kira begitu nggak? Enggak. Cukup kita nanya siapa? Dokter, selesai sudah. Dan begitu juga dengan ilmu. Cukup ulama bilang, karena ulama juga dasar dari mana? Quran dan hadis. Bukan gitu langsung, mana ayatnya, mana hadisnya. Lah siapa lo? Gitu, contoh apa? Logika sederhana begitu. Kita cukup ulul amri, ikutin para ulama. Seperti itu ya. Nanti ketika sudah dirangkum, minta tolong ya sebenarnya. Kesimpulannya, kalau ada kesalahan Anda benerin, nanti kita bagi. Soal apa tadi? Soal perban tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya insyaallah kita akan masuk tentang mubattilatut tayammum, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Kalau ada pertanyaan, silakan. Di luar tema juga boleh. Silakan. Nah, boleh. Nah, nah, debu masya Allah kalau daerah dia masih banyak. Ambilnya tanah yang ada debunya dikit. Nggak harus debu banyak begitu, bukan. Siapkan aja tanah dikit gitu di piring ke, di wadah kecil ke, taruh di rumah. Bisa dipakai berkali-kali, bisa, nggak masalah kok. Yang penting pas dikurangin, jangan di situ. Ambil, kurangin di luar, kayak ambil lagi, kurangin, pakai. Besok bisa dipakai lagi. Ambilnya sedikit tanah, bukan setiap tayamum harus nyari tanah baru. Enggak, cukup pakai tanah apa? Yang sama. Dan nggak mustamal, karena tanah mustamal itu apa? Apa tanah mustamal? Yang ada di anggota tayamum dan yang berjatuhan. Kan kita nggak tayamum di atas piring. Jatuh di piring lagi, kan enggak. Piring di sebelah sono. Bisa dipakai terus nggak? Bisa. Ya, Pin? Bisa itu masalahnya. Nah, kemarin juga sempat nanya beliau, dan pertanyaannya bagus. Sampai tanya juga sama Habib Umar bin Hussein Al-Haddad, mufti ya. Bagaimana kata beliau? Beliau juga nanya, nggak apa-apa ilmu buat kita. Beliau ini kan wudhu caranya Imam Syafi'i. Cuman dia selalu karena ruangannya kecil, suka dibantu sama istri, kesenggol lagi bininya, batal nggak wudhu tuh? Kalau wudhu lagi repot lagi kata beliau. Nah bilang mungkin pendapat Imam Malik bisa dipakai, cuman ntar dulu, anak tanya dulu, anak takut salah ya, takut salah, anak tanya. Nyari sampai dijawab sama beliau, baru anak kasih jawaban. Ternyata kata Habib Umar bin Hussein Al-Haddad bisa mengikuti madhab Maliki, tapi harus wudhunya seperti madhab Maliki. Madhab Maliki wudhunya gimana? Yang beda, basuh pala harus semuanya. Yang selainnya sama, kurang lebih sama, semuanya sama. Cuman basuh pala harus semuanya. Dan madhab istinsyak, ada gol di situ ya. Jadi di kumur-kumur istinsyak, itu jangan tinggal basuh pala wajib semuanya. Ngikutin madhab Maliki wudhunya. Sehingga soal batal pun ngikutin madhab Maliki. Sehingga wudhunya sah. Kalau dalam kondisi memang terpaksa sudah. Bagaimana ketika haji, seperti itu. Sama halnya ketika orang ngikutin zakat madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah kan boleh pakai duit. Nah kan, makanya banyak ulama-ulama kita kan nganjurin pakai duit aja. Itu boleh kata ulama kita, tapi harus sesuai dengan ukuran madhab Hanafi. Madhab Syafi'i itu berapa liter? Pakai 3,5 liter itu kan udah lebih dari yang wajib sebenarnya kan. Sebenarnya 2,7 kalau nggak salah. 2,7 kilo kalau nggak salah ya.
dia segala kurang lebih segitu. Nah, kalau madhab Abu Hanifah lebih banyak lagi. Kalau nggak salah di atas 2 kilo per orang. Jadi hampir 4,5 liter, hampir 5 liter gitu. Hampir 6 liter gitu. Jadi kalau dia pakai duit, seharga beras 5 sampai 6 liter. Bukan pakai madhab Syafi'i. Jadi harus ngikutin semuanya cara dia. Ketika kita pindah madhab dalam suatu ibadah, harus ngikutin tata cara dia. Sama kayak tadi madhab Maliki, ya udah berarti dia wudhu dengan madhab Maliki juga. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Iya, karena kan hadas yang dibawa lupa nggak keangkat. Harus ditahu bahwasanya dia harus tayamum untuk apa? Luka hadas yang ada di luka. Yang penting setiap sampai anggota tayamum yang ada lukanya dia berhenti. Dia tayamum, nah, baru apa? Bagian yang sehatnya dibasuh, usap atas pakai air wajib, terusin wudhunya. Sah udah sholatnya begitu. Dan nggak usah diqadha. Tapi nanti setiap dia mau sholat dia wajib tayamum. Kalau wudhunya kagak batal ya. Untuk harus diqadha, Imam Nawawi bilang udah, Imam Muzani bilang nggak wajib udah. Mau di anggota tayamum ke tuluka udah nggak wajib. Jadi ini keringanan dah. Yang penting tata caranya paham. Kayak tadi yang kita ajarin ya, tata cara membasuh dan tayamum seperti itu. Ada lagi, fadhal. Nah. Hmm. Untuk bagian tayamum. Berarti yang kita tayamum hanya bagian yang wajib aja, yang bisa. Yang bisa aja. Dan bagian tangan yang bagian yang bisa aja. Yang kelihatan, bagian yang kelihatan aja udah. Nah, sisanya nanti dia wudhu, terusin apa? Wudhunya, yang penting pas perbannya diusap aja begitu pakai air. Diusap ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh sama aja nggak pakai perban kalau begitu ya. Diusap, karena kan nggak boleh kena air. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan bagus juga. Kalau anggota tayamumnya nggak bisa dibasuh gimana? Yang saatnya perbannya sampai sini. Setangan yang sini nih. Ya kan? Nah gimana nih, satu doang angkat tangan. Nah insya Allah itu bagus tuh pertanyaan. Insya Allah Anda cari tahu. Kita jawab ya minggu depan ya. Ada lagi? Fadhal. Jadi intinya kalau antum ditanya soal luka di perban, kalau yang nanya orang awam, jawab nggak usah diqadha. Yang penting tadi ente basuh bagian yang sehat, ketika sampai ke anggota yang sakit, ente tayamum. Niatin ngangkat hadas di bawah luka. Baru bagian yang ada perbannya, bagian sehatnya dibasuh, terusin wudhunya. Ini begitu. Nanti begitu ente mau sholat lagi yang wajib, ente di situ wajib apa? Tayamum aja yang diulang selama apa? Belum batal wudhunya. Seperti itu. Ada lagi nih? Betul. Hah? Sama semuanya. Secara mutlak yang kita bilang tadi. Mau perbannya di anggota tayamum juga nggak wajib qadha Imam Muzani itu. Mau perbannya dengan anggota tayamum pun nggak wajib qadha. Kata Imam Muzani itu bisa dipakai pendapatnya buat orang apa? Orang awam ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وآمن الروعات أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.